guru honorer juga masih banyak, jadi yang harus kita bantu banyak deh kalau kita ngomong kayak gitu. Yang nggak tahu karena pandemi, efek pandemi atau karena apa, kita juga nggak ngerti. Tapi minimal dari pemberdayaan masyarakat itu, kita sedang membentuk fasilitator tiap kecamatan. Nah ini saya baru tahu nih, berarti benar-benar organisasinya Mbak itu betul-betul melakukan action ya sebagai pemberdayaan. Oh ya zaman dulu untuk kayak simpel mau bangun masjid di sekolah, nggak mungkin ambil dari bos. Nggak boleh, nggak ada pendanaan. Jadi kan kumpulkan dana masyarakat, ya kan? Dana siswa dari masyarakat. Tapi kalau ngomongnya sekarang kan kedoknya buat apa? Minta ke masyarakat. Tapi sebenarnya kan nggak begitu juga, gitu loh. Komite harusnya bisa dong kerjasama ngambil CSR, ngambil kerjasama Dudi. Kan bagus kan? Ada persentase untuk besarannya untuk pendidikan kan sebenarnya ada. Nih. Ketika saya turun ke bawah, ya ini yang mau kita omongkan. Di kota banyak diawasin mungkin, tapi di pinggiran, Mbak. Iya. Terus terang, Mbak. Iya. Ya. Kebetulan saya juga tinggal di pinggiran. Ya, saya mendengar juga, loh, kok bisa loh? Perasaannya sih ikut gratis. Negeri, Iya sudah. Kalau saya dengarnya juga baru-baru, saya berpikir gini saja. Mereka tidak pernah memblow up kejadian seperti itu. Itulah orang-orang pinggir gitu. Nyon sewu gitu. Kalau orang kota suruh bayar 50.000, 25.000, 15.000 teriak lah ke dinas langsung datang. Apa namanya kalau berarti Mbak ini sekarang posisinya apa aja yang diemban secara jabatan, baik jabatan formal maupun yang sosial, maksudnya saya nggak ada yang formal ya Dek. Iya maksudnya formal tuh konteks apa ya? Bagi saya PDM itu juga formal, maksudnya. Aku pengurus di PDM. Ini mulai dah? Belum. Sudah mulai emang, sengaja ini. Aku di PDM itu pengurus daerah Muhammadiyah. Itu PDM, ya kan? Pengurus daerah Muhammadiyah. Jadi Kota Malang. Ya. Kota Malang. Jadi di sana itu aku di majelis pemberdayaan masyarakat. Ya. Divisinya ya udah membantu orang gitu aja. Jadi sebenarnya biasanya kan ada divisi banyak. Itu terpisah sama beda lagi. Kalau aku di Aisyah, aku di PDA. Pengurus daerah Aisyah, aku di MEK. MEK tuh? Majelis Ekonomi Ketenaga Kerjaan. Kalau di PDM aku di MPM, kalau satunya di MEK. Orang tahu lah. Pengurus daerah Muhammadiyah sama pengurus daerah Aisyah tuh beda-beda sendiri. Ketuanya beda-beda. Sama itu kayak HMI sama Kohati tuh. Ya, betul. Kayak HMI sama Kohati. Iya. Jadi kalau kita ngomong di Aisyah, nggak tahu kalau semoga didengarkan Ibu ya Aisyah. Jadi nuansanya berbeda. Kalau dengan PDM dengan Aisyah itu berbeda banget gitu. Kalau di Aisyah itu aku dianggap orang muda aja. Newcomers, newbie. Jadi harus melakukan apapun. Tapi kalau bekerja dengan bapak-bapak, sorry itu kita nggak ngomong gender, tapi kenyataannya seperti itu. Kita dianggap sama. Dan aku juga memberdayakan adik-adik muda itu ya selevel sama aku. Ketika kepandaian mereka di atasku, kenapa aku harus tidak mengakui gitu ya kan? Jadi di timku itu ada namanya Mas Fadli, itu anak Kementerian Kesos. Dia semua data bisa, dan aku kan amat sangat senang ngomong dengan orang yang punya basic data. Oh iya, database ya. Database-nya kuat banget. Akhirnya di majelis pemberdayaan itu, di MPM itu, kita pinginnya ini sedang mencari kader untuk pendataan. Bukan, kader ini loh. Di wilayah itu ada digital. Ada kaum, kita ngomongnya apa ya? Gak mampu ya. Tapi menurut Biro Pusat Statistik, menurut data WHO, ada menurut data Bank Dunia, ada menurut data macam-macam, itu kan nggak selalu sama. Gitu Iya. Padahal realitanya setelah pandemi ini, kalau kita ngomong mau bantu orang, coba ngomong hubungannya sama tadi yang PDM, Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Jadi masyarakat itu harus yang muda ini dia bisa bisa ngolek database, dia bisa nyari dia punya. Jadi akhirnya disepakati dari anak-anak muda tadi bahwa kita ngomong kaum miskin, kaum marginal itu nggak hanya berdasarkan, kalau ngomong by data BPS, Biro Pusat Statistik,
dia rumahnya kamar mandinya nggak punya, itu nggak mampu. Tapi kalau sekarang diri ngomong di lingkunganku ada rumahnya bagus, punya kamar mandi bagus, lantainya bagus, masuk di kualifikasi. Sebenarnya kan mampu. Tapi dia tidak bekerja, ya boh. Oh gitu ya. Mikir nggak? Mikir dong, Mbak. Iya kan? Iya, masuk itu kan harus kita bantu. Nah, dengan cara itu artinya itu kenapa itu berarti dia tidak kerja, yang buat rumah itu bapaknya sebenarnya yang mampu. Iya, dia rumahnya warisan dikasih. Warisan intinya. Iya, tapi nggak bisa makan loh di dalamnya. Itu potretnya Malang loh. Nggak usah ngomong jauh lah, nggak usah ngomong Indonesia. Oh ya? Kalau kita mau membenahi Malang dulu aja lah. Kita bedah, Mbak. Belum pada kenal Victorian Podcast, jumpa lagi kali ini dengan Mbak saya sendiri, senior saya di kampus. Dulu kita bilang kampus putih, Mbak ya. Kampus UMM. Kampus UMM, kampus putih. Mbak Dihin. Lengkapnya saya lupa, betaunya nama panggilan aja Mbak Dihin. Nama saya Dihin Widarti. Mbak Dihin Widarti, sarjana ekonomi. SE. Iya, SE. Sekarang singkatannya nggak gitu ya? Yes. Sekarang di Muhammadiyah ya, PDA, pengurus daerah Muhammadiyah. Ya. Di ikatan alumni aja deh. Dan nanti kita bahas juga di ikatan alumni yang akan ada selenggara nanti. Kita juga akan promo Munas IKA UMM. Kita kayaknya kalau ini diposting langsung hari Jumat, syukur ya kalau bisa. Boleh. Karena IKA UMM-nya pelaksanaannya acaranya IKA UMM bagi teman-teman yang menonton, acaranya besok hari Sabtu ya. Minggu ini tanggal 4 November November 2023. Ini beliaunya yang semuanya PIC-nya beliau semua yang menyiapkan. Waduh. Saya dengar-dengar jujur aja panitianya kita tahu biasanya lebih dari 10, ini sebenarnya panitia cuma 2 kalau nggak salah. Yuk, kita diskusi dulu Muhammadiyah, Pak. Pemberdayaan masyarakat. Jadi apa namanya? Ya, biasanya organisasi yang saya tahu, Mbak ya, namanya aja pemberdayaan masyarakat, tapi action langsung itu sejauh mana sampai yang kalau boleh tahu? Kalau saya nggak tahu Muhammadiyah, cuman organisasi OKP biasanya segitu. Sorry to say, mungkin yang saya tahu, mungkin yang bagus ada yang ya namanya aja titel organisasi pemuda apa, terus ada bidang pemberdayaan masyarakat. Tapi pemberdayaan gimana? Lebih ke seminar-seminar tentang pemberdayaan. Jadi kalau jadi aktivitasnya Mbak biasanya apa pemberdayaan masyarakat? Jadi ini juga majelis yang baru mungkin juga ya actionnya. Jadi sebenarnya kita ingin memberdayakan masyarakat. Kalau kita ngomong lingkup kecil kan warga Muhammadiyah. Tapi kalau pemetaan warga Muhammadiyah juga susah ya. Terus kita mengkotak-kotakan juga susah. Betul. Kenapa nggak warga Malang saja yang memang butuh diberdayakan? Ketika kita sekarang ngomong pemberdayaan, nggak tahu artinya pemberdayaan. Saya sebagai ibu-ibu rumah tangga yang simpel aja ya. Gimana dapur bisa ngebul, bisa berdaya dengan seminimal mungkin apa yang mereka bisa lakukan gitu. Ada keluarga yang nggak berdaya, nggak bisa apa-apa, nggak bisa makan. Nah itu kita bikinkan pelatihan. Jadi kebutuhan pelatihan kan nggak selalu, kadang kalau BLT dikasih uang selesai. Sebelum pelatihan saya mau nanya dulu Mbak. Mbak sudah lama di bidang ini berapa lama? Belum lama, makanya kita mau lagi jalan. Mbak belum lama, tapi Mbak sudah tahu ada banyak peristiwa. Tadi barusan saya tahu ada rumah peninggalan, rumah bagus, kamar mandi bagus, tapi dia belum, nggak, susah makan. Iya. Serius Mbak ada? Serius. Dirimu pengen tahu, tak aja nanti jalan-jalan. Oh ya? Serius, ketika saya diturunkan di majelis itu, saya juga bertanya. Kita tahu tuh rumahnya jelek tuh apa ini? Nah, kita mau ngapain aja? Akhirnya pembedahan diklasifikasikan. Ayo Mbak Dihin ngurusi gedung kandang, wilayahnya Mbak Dihin sendiri. Udah, saya ke kantor kelurahan, salah satu kelurahan di kecamatan saya turun ke bawah. Saya minta data, kita ngomong kasar aja orang miskin gitu aja. Kan mereka punya data ya. Di bawahnya mereka kan harus menginduk ke dinas sosial. Kalau secara teori BPS dikatakan orang miskin itu per kapitanya berapa kan, atau ada teorinya kalau nggak salah? Kita ISP pernah diajar. Pendapatan berapa gitu. Kan? Masuk di kualifikasi pendapatan berapa per bulan. Akhirnya kita bikin kayak semacam Google Form untuk disebarkan ke warga Muhammadiyah dulu lah. Gitu kan. Orang miskin bisa tahu Google Form. Mohon maaf. Jadi kita fasilitator yang membantu mengisikan. Jadi kita memaksimalkan gerakan di masjid kayak gitu. Jadi adik-adik IMM, adik-adik NA, kayak gitu mereka yang aktif untuk pendataan. Akhirnya kita tahu bahwa masih ada warga yang mungkin 1 bulan cuman dapat 300.000,
kayak ngupas itu sehari berapa rupiah. Itu sampel di daerah mana, Mbak? Kalau Kedung Kandang. Kedung Kandang. Kota Lama. Kota Lama. Nyun Sewu itu warga yang beberapa nggak punya data loh. Jadi kalau kita bantu ngajukan apa pendataan dari pemerintah itu mereka nggak punya KTP. Kalau boleh tahu jujur Mbak ya, mohon maaf nih. Data Kedung Kandang itu kita ambil sampel Kedung Kandang. Secara Kedung Kandang penduduknya jumlahnya berapa? Itu banyak lah. Atau gini aja, akhirnya Mbak menyimpulkan yang tingkat kemiskinan sesuai teori BPS, menurut BPS. Aku dimarahin nanti ngomong di sini. Ya boleh. Kan ini kalau boleh ya. Karena kita nggak ngomong orang, kita bicara data nih. Soalnya by data sebenarnya aku nggak ngerti ya, karena aku juga baru terjun. Budin, mohon data ini dirahasiakan. Mbak Dian kan baru terjun, oke. Iya kan, baru terjun. Asumsi sementara berapa persen? Tingkat kemiskinan. 30 ada, stunting juga tertinggi di sana. Terus saya juga TB Care, tuberkulosis itu datanya juga banyak. Kemarin kita dapat bantuan dari Surabaya 1.500 untuk TB Care itu Kedung Kandang besar, Kedung Kandang sama Sukun gede. Kota Malang loh Mbak. Iya Kota Malang. Nanti by data tak kasih deh, tak kirim. Jadi kalau kita pengen tahu stunting tertinggi Kedung Kandang, TB Care dapat. Di Kota Malang tertinggi Kedung Kandang ya. Kedung Kandang sorry Mbak, biar yang nggak tahu ya saya juga nggak kurang tahu. Kedung Kandang itu daerah Sawah Jajar itu ya. Ya kita ada 11 kelurahan ya kalau nggak salah ya, 11 kelurahan. Jadi ada Muharto Kedung Kandang masuk. Muharto itu perolehan itu pecahan. Ya wilayah situ tuh bingung ya. Ada yang masuk Blimbing, ada yang masuk Sukun, ada yang masuk Kedung Kandang seperti itu. Nah, saya kemarin samplingnya di Buring itu Kedung Kandang pasti. Kedung Kandang. Oh, itu mungkin ya. Terus ada daerah yang atas-atas itu. Yang ke gunung-gunung gitu. Iya, gitu. gunung-gunung itu masuk Kedung Kandang. Itu Wonokoyo. Itu Wonokoyo. Jadi kemarin ketika saya terjun sendiri ke lapangan, ke bawah, ya memang potretnya seperti itu gitu. Terus ini guru honorer juga masih banyak, jadi yang harus kita bantu banyak deh kalau kita ngomong kayak gitu. Yang nggak tahu karena pandemi, efek pandemi atau karena apa kita juga nggak ngerti. Tapi minimal dari pemberdayaan masyarakat itu kita sedang membentuk fasilitator tiap kecamatan. Nah ini saya baru tahu nih, berarti benar-benar organisasinya Mbak itu betul-betul melakukan action ya sebagai pemberdayaan. Terus setelah sudah mengetahui data, arahnya kemana Mbak? Pelatihan mungkin, tapi pelatihan. Jadi kewirausahaan gitu ya? Iya nggak selalu butuhnya, misalnya kita ada orang kan ada yang butuh modal, ada yang butuh pelatihan, jadi nanti dipetakan lagi, gitu loh. Kebutuhannya mereka apa? Nggak selalu harus dikasih modal toh, gitu. Tapi kan mungkin ada yang kemarin ada. Kalau kasih modal itu kerjasama sama bank atau gimana? Modal dari Muhammadiyah? Kalau Muhammadiyah kan ada Lazismu juga. Oh Lazismu. Ada divisi Majelis Pemberdayaan sebenarnya yang aku di Aisyah itu tadi ada MEK itu tadi, Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan. Jadi kita sebentar lagi mau ada kerjasama dengan cabang daerah Malang, Kota Malang, Kabupaten Malang sama Batu. Pelatihannya barengan aja. Ketika teman-teman kok lihat kok Malang wis banter ya gitu, udah kenceng lah jalan kita. Ya karena kita itu tadi anak-anak muda yang kreatif, yang pemikirannya lebih terbuka, lebih open. Kalau masyarakat yang ada program ini, kalau masyarakat yang tidak mampu, kemudian mereka tapi ada anak-anak yang pintar dibantu sama Muhammadiyah, kemudian bisa sampai mungkin perawat, itu bisa potensi kerja di rumah sakit Muhammadiyah dan seterusnya. Arah-arahnya menuju ke sana itu? Itu ada divisinya sendiri ya. Jadi di Dasmen kita juga punya. Jadi divisi pendidikan di Muhammadiyah juga ada. Harapannya yaitu tadi bikin sekolah yang bagus untuk support sekolah yang minim ya. Minim, okay. Jadi subsidi silang ya. Nah, subsidi silang. Soalnya kayaknya orang yang geng sultan itu kalau sekalian mahal gitu kan mereka suka ya gitu. Bisa jadi sebenarnya itu subsidi yang benar-benar kekurangan. Artinya ini ya kita tahu nama besar Muhammadiyah lah, tapi semakin kita tahu juga dari podcast ini bahwa yang saya tahu tidak semua organisasi, yang ada 1-2 yang atau organisasi ya yang hanya cuman kemudian buat proposal, seminar, kegiatan, tapi ini jelas ya bahwa apalagi nama besar Muhammadiyah ya sudah jelas jasanya di dalam bidang pendidikan. Jadi ternyata di divisi daerah aja sendiri ada kerjanya nyata juga ya pemberdayaan. Lebih paham lagi ketika kemarin saya turun ada UMM berbagi. Jadi Universitas Muhammadiyah Malang, universitas kita itu punya program namanya UMM berbagi. Jadi selama ini mungkin mereka berbaginya sampai mana-mana, tapi ternyata Malang sendiri mungkin nggak tersentuh. Tapi ketika saya turun di Kedung Kandang,
Saya minta Pak Rektor, saya minta dari bidang 2, akhirnya disupport. Ada kegiatan saya berbagi, judulnya UMM berbagi. Kita memberikan sedikit lah sembako, bantuan, dan itu mereka sukacita. Ketika saya berbagi itu di lapangan di bawah, saya melihat ini loh potret sebenarnya gitu. Nggak hanya ngomong warga Muhammadiyah, kita ngomongnya ternyata beliau ngomongnya saya Banser Bu. Banser kan jelas anak buahnya Pak Irsyad ya. Iya betul. Terus. Tapi kan kita orang Muhammadiyah juga nggak mengkotak-kotakkan siapa yang mau kita bantu kan gitu. Ya orang Islam juga nggak mengkotak-kotakan. Iya, nggak ada pengkotak-kotakan. Jadi saya senang sekali ketika saya dikasih mandat sama pihak kampus untuk berbagi untuk negeri itu. Iya. Tuhan aja ngasihnya nggak milih-milih, maksud kita nggak Tuhan ngasihnya milih-milih ya. Gitu. Jadi ya senang sekali. Ternyata di wilayah Kedung Kandang banyak warga NU yang boleh kita bantu juga sebenarnya. Memang layak dibantu. Layak dibantu gitu. Jadi ya senang aja kalau bisa nanti ya bisa masuk. Itu kan dari Muhammadiyah. Saya nggak memandang sebenarnya, oh berarti ini lahan saya. Ketika ditanya Mbak Din kok bisa sampai gitu, ya aku terjun, aku ke lapangan, aku tahu kondisi sebenarnya seperti apa. Jadi pemberdayaan itu kan harapannya bisa dikasih pelatihan ya. Saya tertarik tadi tuh yang warisan, masih muda itu orang itu. Terus kemudian pas apa yang, kalau boleh tahu Mbak Din lakukan apa untuk perubahan mindset? Apa dia mungkin? Ya mungkin dikasih ya pelatihan. Bisa jadi dia mindsetnya. Dia dulu pernah jualan apa ya? Jualan nasi goreng. Oh. Tapi semua barang-barangnya dijual. Kenapa? Ya kan nggak punya modal Dek. Itu kan bisa dirombeng kan Dek. Buat gorengannya itu aja bisa diloakkan loh. Kalau dia sudah kepepet orang banget. Orang tuanya penjual nasi goreng atau dia? Anak dia. Kan nanti kan laku, kalau laku kan balik. Ya karena dia pas nggak laku mungkin ya. Ya jadi pandemi kemarin. Oh iya pandemi. Iya kan. Dari pandemi kemarin, dari seperti ini, dari banyak hal. Nah itu butuh permodalan. Tapi ketika dalam jangka panjangnya saya ngomong, dia juga bukan mungkin kalau selevel anak kuliahan, pernah kuliah, tahu ya memanage keuangan. Ternyata dia nggak bisa memanage keuangannya loh. Nah itu yang akhirnya salah satu kuliah. Enggak lah, otomatis enggak. Nah itu juga yang akan nanti ada pembinaan di kita. Bagaimana cara mengelola keuangan yang baik. Financial planner. Ya, apalah jenenge, saya selali udah terlalu lama kuliahnya. Jadi ternyata anak-anak muda, oh iya, mereka nggak hanya dikasih modal untuk berjualan kembali, tapi ketika tidak bisa mengelola keuangannya ya percuma aja. Jadi harus ada pendampingan. Nah intinya dari kami bikin fasilitator di tiap kelurahan untuk mendampingi mereka. Jadi pemetaan dulu, siapa yang dibantu, urgensinya berapa. Terus ada pabrik kok misalnya, udah punya, cuman hanya butuh modal untuk memperbesar itu. Berarti kan kita kasih modal aja kalau seperti itu. Jadi bisa mengelola untuk mengembangkan. Jadi macam-macam masalahnya. Iya, ketika ngisi Google Form ya lucu, saya satpam, tolong minta digratiskan untuk ini. Kita tahu aja. Tapi kan ya kita terima semuanya. Siapa tahu anaknya pintar, betul. Bisa kita kasih beasiswa dari Lazismu kayak gitu. Itu dari masih di pengurus daerah Muhammadiyah. Ada lagi nih Mbak ini pengurus komite, setahu saya komite sekolah. Udah lama. Setahu saya udah lama sekali rasanya dari sejak anaknya Mbak ini SD sampai sekarang anaknya Mbak tahu saya sudah lulus semua deh. Udah kuliah ya? Ada yang udah lulus kuliah, ada yang masih kuliah ya. Semester 1. Iya. Paling kecil. Dan masih diminta jadi pengurus komite ya, ketua komite. Pengurus ya. Gimana aturannya Mbak? Enggak boleh. Emang saya kenal Mbak ini dulu dari Muhammadiyah, dari kuliah memang apa ya, aktivis penggerak kampus ya. Gimana Mbak? Apa sih komite urus? Ya mungkin sebagian yang nonton, tapi anak muda Edo nih nggak tahu nggak komite sekolah. Aku nggak terlalu jujur, bukan. Padahal saya punya anak sih, cuman taunya sih komite itu perwakilan dari orang tua siswa, ya kan? Dan kemudian ada pengurusnya, mereka menjadi penjembatan antara sekolah untuk memberikan informasi apa aja hal yang perlu disampaikan ke siswa, dan mereka perwakilannya kan ya. Gitu kurang lebih Mbak ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya itu organisasi resmi. Sesuai Permendikbud nomor 75 2016. Organisasi resmi ternyata. Ada di resmi. peraturan Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan nomor terbaru
Dulu ada undang-undang Sisdiknas, mulai dari zaman BP3, kalau mas-masnya sekolah pernah dengar itu. Nama kerennya sekarang kan komite sekolah. Zaman saya Mbak, BP3, mereka nggak tahu Mbak. Iya. Kalau sekarang ngomongnya komite sekolah. Itu saya sebenarnya lebih concern di itu ya daripada yang tadi. Makanya saya ngomong itu adalah cuplikan kegiatan saya yang baru-baru saja. Ternyata menarik juga ya, bekerja di sosial langsung terjun. Tapi sebenarnya passion saya yang lebih lama itu di pendidikan ini. Pendidikan, ya. Ketika anak saya yang sekarang sudah lulus kuliah, tinggal wisuda, itu kelas 1 SD, saya diminta sebagai komite sekolah. Sebenarnya ada peraturan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 bahwa setiap sekolah itu wajib memiliki komite sekolah. Gunanya ya buat apa? Yaitu tadi, support sistemnya sekolah. Apalagi sekarang sekolah gratis, pendanaan itu harus ada di bawah komite. Jadi kita ini di SK-kan secara benar oleh kepala sekolah. Bentar, sekolah gratis, pendanaan di komite. Maksudnya? Pendanaan yang tidak, kan biasanya gini, apa-apa ujungnya komite sekolah ngerekrut dana. Padahal tidak seperti itu sebenarnya. Nah ini kita ingin tahu cerita sebenarnya. Saya yang agak awam nih. Nah kalau sekarang kesannya komite sekolah dimanfaatkan, mungkin yang viral kemarin kayak di SMP 1 ya. Kayaknya saya dengar viral di daerah mana ya? Beli mobil sama beli alat musik atas nama komite sekolah. Nggak nonton saya, iya ta? Di SMP 1 Ponorogo ya kalau nggak salah. Iya. Sebentar, gini Mbak. Komite itu kan secara Permendak itu sebuah organisasi yang bekerja sama dengan sekolah nih. Oke. Maksudnya ini dana apa? Saya tahu dana BOS. Dana BOS itu kan dikelola di sekolah. Oke. Ya kan? Kan turunnya dari pemerintah pusat. Yes, betul. Untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar dan sebagainya. Oke. Tapi kan ada peninggalan dari tahun-tahun kemarin yang sekolahnya udah besar. Nggak ada pendanaan yang bisa di-cover sama dana BOS. Kan berarti harus ada diusahakan kan orang tua kalau zaman dulu. Oh iya, zaman dulu. Untuk kayak simpel mau bangun masjid di sekolah. Nggak mungkin ambil dari BOS. Nggak boleh. Ada pendanaan. Jadi kan mengumpulkan dana masyarakat, ya kan? Dana mahasiswa, dana siswa. Dari masyarakat. Tapi kalau ngomongnya sekarang kan kedoknya buat apa? Minta ke masyarakat. Tapi sebenarnya kan nggak begitu juga, gitu loh. Komite harusnya bisa dong kerjasama ngambil CSR, ngambil kerjasama Dudi. Kan bagus kan? Ada persentase untuk besarannya untuk pendidikan kan sebenarnya berarti harus ada semacam inisiatif andil daripada pengurus komite sendiri ya. Iya, makanya kalau nggak pintar-pintar, kalau hanya cuma pingin pengurus tapi nggak pintar-pintar ya. Makanya jadi pengurus komite itu satu syaratnya. Pintar. Iya, itu marketingnya itu ya. Kober itu sempat. Kober itu apa? Kober itu bahasa Jawa. Kober itu sempat menyempatkan waktunya dan benar. Benernya itu janganlah uang yang sudah nanti seandainya masuk terus jadi diselewengkan dan sebagainya. Oh, yang viral itu karena itu diselewengkan. Ya ibarat kata mereka menghimpun dana masyarakat untuk beli mobil. Itu nggak ada laporan keuangan. Mungkin tidak dilaporkan ya. Iya. Mestinya ada laporan secara permen. Iya. Jadi begini, kalau saya bolehlah ngambil dana masyarakat, bolehlah. Gimana sekolah mau maju? Jerbasuki mau beo ya, Dek. Kalau kita mau melakukan sesuatu kan harus pakai duit ya. Kalau nggak ada duitnya kapan kita bisa majunya, betul, kan gitu. Nah, tapi ya harus, makanya kan berkali-kali seperti ini tadi barusan rapat ngomong. Ayo kita bikin event, bikin kegiatan. Tapi kegiatanmu ini diomongkan dengan semua warga masyarakat. Misalnya teruslah kelas 1, apa kelas 6, biasanya mau pelepasan wisuda. Kan banyak yang di demo, nggak boleh wisuda. Tapi kalau itu disepakati semua orang tua kan nggak ada salahnya. Ya. Terus besarannya yang masuk akal dong. Survei dulu. Di mana disesuaikan dengan kemampuan. Ngobrol bersama, bikin berita acara, hadir, ngatulan. Ya kalau mau kena saber pungli ini loh disepakati bersama. Memang jebolan organisasi itu beda dari kampus tuh, makanya gitu Mbak Dian kerjanya jelas. Gitu loh, iya kan? Kalau ada yang ngomong yang protes, hotelnya dapatnya segini, kita dapatnya segini. Ya mau disetujui. Transparansinya sudah ada transparansinya di depan. Bener. Kalau nanti yang nggak bisa ya subsidi silang dong. Kan mesti ada sultannya. Iya kan? Di satu grade itu, maksud sih ngangkat satu anak aja nggak bisa? Iya betul. Gitu loh. Ya udah, ditransparansikan, diomongkan banyak orang, kita ketok bersama. Ya udah nggak usah melibatkan sekolah, nanti dipikir sekolah narik, kan enggak. Ya udah, komposisinya ya maunya berapa? Kalau mereka mampu 500 ribuan, berarti di hotel bintang wow. Kalau enggak, ya kelas level-level, di raise aja 100 ribu paket wisuda.
ini yang harus diketahui, ada paket wisuda. Oh, ini kita ngiklan race nih. Enggak, iyalah UMN. Enggak, saya nelpon manajernya aja nanti. Enggak, kita ngomong misalkan. Kan saya pembanding. Ada paket 100.000. Oh, ada. Loh, bukannya di Santika potong 50% kalau nggak salah. Enggak, paket wisuda itu ada. Ini jadi iklan nih. Enggak, paket wisuda di semua hotel. Iya. Di semua hotel. Pak Muhajir, Pak Nazar. Saya iklan. Ya ini, ya kita juga butuh iklan Mama Dian. Ya nggak apa-apa. Nanti mintakan. Ini UMKM, podcast masih UMKM. Iya nggak apa-apa, harus usaha miliaran, afirmasinya. Jadi begitu deh, maksudnya ada paket wisuda di semua hotel itu ada. Kalau kita ngomong misalnya di gitu. Ada lah, harga murah paket wisuda itu. Jadi ngomongnya jangan paket yang itu. Terus nanti dirimu mau meeting yang paket besar pakai paket wisuda ya nggak bisa. Iya, bisa. Jadi sebenarnya ada. Jadi hotel itu punya paket wisuda. Kembali di pendidikan berarti? Ya, berarti semua kegiatan yang mau disupport segala bentuk di sini di dunia usaha, dunia industri. Kalau imbasnya ke pendidikan sebenarnya bolehlah, ayo bareng-bareng. Artinya bos itu sendiri dana yang diturunkan dari pusat dan digunakan untuk apa itu sudah punya syarat-syaratnya, tidak bisa di luar itu. Kalau di luar itu mau tidak mau harus ada kesepakatan bersama daripada siswa, orang tuanya. Ayo ini kita butuh ini nih, gimana enaknya? Kalau nggak mau ya sudah nggak usah. Ada gitu. Ada Bosnas, ada Bosda. Bosnas itu dari nasional. Kalau dari Bosda dari kebijakan pemerintah daerah. Ya. Jadi itu kan bisa untuk pengelola keuangan sekolah. Kalau yang ngelola benar, bisa benar. Mbak, saya dengar SD-nya Mbak ini kurang lebih kita nggak apa, saya buka SD Kauman 1. Wow, itu saya dulu dengar itu SD cukup favorit ya. Dulu. Sekarang kan nggak boleh menyebutkan favorit. Zonasi ya. Itu Mbak kalau boleh tahu itu Mbak kan pengurus di SD. Kemudian saya dengar di Kota Malang ada juga komite pengurus kota juga ada. Ada. Dan perkumpulannya. Mbak juga pengurusnya. Sekjennya. Waduh, Sekjen Komite Kota KKM. Malang. Waduh. Biasanya siaran radio kalau mau PPDB. Siaran di radio Kota Malang. Di apa ya? Yang di sini suka. Enggak apa-apa di Suhat itu, Mbak. Di itu Arema. Di punyanya apa sih? Oh, Mas Eko. Di itu. Di Malang City Guide. Ya, betul. Saya sering. Oh, Mas Eko. Ya, baik, Mas Eko. Biasanya di situ. Kalau misalnya di awal PPDB itu kan tentang banyak hal ya, masalah seragam, masalah apa itu kan tetek bengeknya banyak. Dan kemarin itu penggunaan gadget, macam-macam. Yang sering jadi viral dan sering masalah itu apa sih, Mbak? Dan komite apa itu tadi? Karena mereka penyalahgunaan. Mengambil dana. Kadang-kadang mereka itu memanfaatkan label sebagai komite untuk menghimpun dana. Kan itu nggak boleh. Gitu. Secara permen memang boleh menghimpun dana, tapi boleh dengan aturannya. Jadi kadang-kadang buat ini gitu. Nah, sebenarnya kalau mereka mencermati Bosnas atau Bosda kan mesti ada tanda tangan komite sekolah. Jangan jadi tukang stempel atau tukang tanda tangan dong gitu. Kan bisa dibaca kebutuhannya apa. Jadi ketika mau rapat RKAS, jadi rencana anggaran kegiatan sekolah itu harusnya komite datang benar. Jangan hanya tanda tangan. Berpetualang lama di dalam komite ini dengan sistem zonasi ini, kalau boleh tahu Mbak, tanggapan Mbak gimana? Gak senang aku. Nanti tagline-nya nih, gak senang aku. Zonasi. Iya, Pak Muhajir. Halo Bapak. Bapak kan belum lihat bahwa pemetaan sekolah di Malang itu belum merata. Mungkin sebenarnya zonasi mungkin maksudnya baik ya, tapi mungkin belum pas untuk saat ini momennya. Malang belum bisa. Jadi mungkin komposisinya ya, Dek ya. Nggak bisa pure 90% gitu. Jadi waktu itu kan sudah, kalau nggak salah zonasi itu ada zonasi sekian persen, sisanya untuk minat bakat, afirmasi, minat bakat dia prestasi, punya prestasi kan gitu. Sudah itu masih juga belum bisa menjawab apa yang semua menjadi keresahan akhir-akhir ini. Ya. Iya. Karena kita udah terlalu lama sih. Contoh, Kauman pokoknya orang-orang pintar doang, orang-orang yang berduit doang gitu ya. Akhirnya orang-orang nitip sekolah dong di Kauman. Jangan itu dong, Bapak anggota dewan. Biarkan saya ngomong. Iya kan? Gitu kan pada akhirnya. Padahal semuanya sama sebenarnya sekarang. Zonasi itu hadir kan untuk menjawab keresahan yang dulu sebenarnya, itu yang sukanya nitip-nitip. Tapi ketika akhirnya orang-orang seperti
kalau maunya Pak Menteri dulu kan memang biar nggak macet, sekolahnya deket aja. Ya tapi harusnya pemerataan yang ngajar dong. Iya. Ditingkatkan mutu pengajar dengan baik dan benar. Sekolah, iya, betul. Ya. Terus jangan kalau orang tua memilih, ya boleh dong. Berarti kan pemerataannya belum. Ya alhamdulillah sekarang sih sudah sedikit banyak. Betul. Diratakan ya. Ya sudahlah. Itu tadi. Nah, makanya harapannya kalau saya selaku komite sekolah, ayo dong yang memproklamirkan diri sebagai komite sekolah, bantu sekolah gitu aja. Betul. Kalau kita cuma mengharapkan dari dari gurunya, dari kepala sekolah, ya susah. Ya susah, betul. Mereka harus ngurusin administrasi sekolah, akreditasi. Sekarang mereka lebih sibuk akreditasi. Iya, yang harus ngisi sih. Iya, jadi harapannya ya orang tua lah mengetuk hatinya teman-temannya bahwa kalau sekolah butuh, tapi niatannya baik dan benar, ya nggak apa-apa, mari kita support. Kalau dicol-col nih sekolah gratis, nggak ada lah sekolah gratis. Gratis kan pikirnya terus mereka nggak mau fotokopi, kan sekolah gratis. Ini. Ya kan gratis nggak selalu gratis gitu. Mungkin di kota ya, tapi kalau di daerah kebanyakan pemahaman orang-orang, contoh Malang Kabupaten itu sekolah gratis, ya sudah sekolah gratis. Jangan ngomong orang pinggiran ya. Kalau orang pinggiran itu bahkan nyun sewu, mereka lebih manut loh, Dek. Dengan segala kesusahan mereka. Jadi kalau di kota ini, saya nggak mau ngomong tapi saya punya fakta semuanya, Jess. Jadi saya suka ngomong seenak saya sendiri, nggak apa-apa. Saya by data punya. Nggak apa-apa, Mbak. Jadi kalau di kota, orang LKS nggak ditarik. Kalau misalnya Komen 1 LKS nggak dipungut. LKS itu lembar kerja siswa diberikan. Kan itu dari dana Bosnas-Bosda. Biar pintar anaknya, ya kan? Iya. Itu free. Oke. Tapi di pinggiran, SD pinggiran dikit dari kota manut, iya. Bayar itu loh. Saya masih mau bilang, kenapa sih kita taunya, saya masih dengar di beberapa di daerah pinggiran, manut orang pinggiran. Iya, dan mereka susah loh nyari duit segitu. Ya, tapi mereka yang bisa sambat aja di belakang bahwa iki apa sih jarene gratis. Nah itu gimana itu? Nah itu gimana itu? Lah, Mbak. Saya kan sedang bingung ini. Ketika saya turun ke bawah, ya ini yang mau kita omongkan. Di kota banyak diawasin mungkin, tapi di pinggiran, Mbak. Iya. Terus terang, Mbak. Iya. Ya. Kebetulan saya juga tinggal di pinggiran. Ya, jadi saya mendengar juga, loh, kok bisa loh? Perasaannya sih ikut gratis. Iya. Negeri. Iya sudah. Kalau saya dengarnya juga baru-baru, saya berpikir gini saja. Mereka tidak pernah memblow up kejadian seperti itu. Itulah orang. Itu orang-orang pinggir gitu. Nyon sewu gitu. Kalau orang kota suruh bayar 50.000, 25.000, 15.000 teriak lah ke dinas langsung datang. Tapi kadang-kadang orang pinggiran juga satu mungkin karena manut, sama yang kedua takut ini nanti anaknya Iya kan? Catatannya nanti anaknya dijadi sorotan anaknya. Mereka enggak mau mereka dikasih WA, ini ada buktinya. Anak ibu belum bayar LKS, anaknya enggak berani masuk sekolah loh. Tapi kalau di kota ibunya protes loh ke dinas, katanya gratis, ya kan? Iya betul. Jadi akhirnya kemarin anaknya nggak sekolah, terus saya tanya, apa nggak sekolah? Mbak, belum bayar. Belum bayar, ya Allah. Cuman 128.000. Mungkin bagi kita 128.000 sekali kita makan tadi, ya kan? Betul. Tapi bagi mereka 20.000 itu berat loh. Gitu. Makanya ngomong ya basicnya itu, aku kan ngomong kalau tadi Imam pengen ngomong Gen Z. Sudahlah, mereka sudah pinter. Orang anak sekarang SMA nyari duit sendiri dengan mereka segala macam lebih canggih dari kita. Walaupun itu katanya generasi strawberry, manis di luar gembuk di dalam. Gitu. Tapi dasarnya yang mendidik anak-anak, basicnya itu loh. Satu, nggak ngerti, aku belum nemu formula. Mungkin nanti besok kalau kita di acara itu kan banyak tokoh pendidikan dari seluruh Indonesia datang, kan bisa dijadikan rumusan atau gimana. Jadi pembahasan bersama. Gitu. Karena kalau dibilang Malang itu pilot projectnya pendidikan, karena dulu Pak Muhadjir dari sini, saya bersyukur sekali. Beliau sebenarnya pengen, ayo sama lah, nggak ada favorit, nggak ada apa, pengennya itu. Kalau itu benar-benar, ya nggak apa-apa. Kalau saya ditanya zonasi setuju atau enggak juga ya, kan ada yang sekolahnya di sana tetap sekolah di kota gitu. Iya kan? Kok bisa? Iya gitu loh. Jadi kan ya sudahlah gitu loh. Mungkin pertama prestasi, boleh lah kasih kesempatan anak-anak yang berprestasi untuk tetap sekolah. Tapi sekarang komposisinya kayaknya sudah ada sih. Nanti saya Tapi paling tidak saat ini sejak Mas Menteri ini lumayan ya ada perbaikan.
Iya, iyalah untuk zonasinya sudah ditotal. Cuman Mas Menteri Pendidikan tuh kuliah ya. Kalau yang SD SMP masih masuk Mas Menteri lah. Mas Menteri ya. Mas Menteri. Oke. Loh, yang kuliah bukan Mas Menteri. Yang kuliah bukan Mas Menteri. Mas Menteri SD SMP SMA. Kalau yang kuliah urusannya Dikti ya, bukan Mas Menteri ya. Iya. Iya. Tapi Kampus Merdeka masuk Mas Menteri loh. Nah itu makanya Mas Menteri punya ide Kampus Merdeka itu kan. Jadi kayak anak saya ini nggak perlu skripsi. Iya. Dia Saya tugas sudah tahu akhir itu. boleh. Gitu. Perusahaan-perusahaan kita juga MOU kalau kerjasama sekarang sudah kerjasama dengan kampus ya karena sudah ada kampus mereka, artinya ekonomi bisa belajar atau yang fakultas lain bisa belajar ekonomi. Gitu. Kita ngomongnya random banget ya. Random ya nggak apa-apa Mbak, yang penting isi Mbak. Cuman saya tertarik kembali ke SD tadi Mbak. Intinya zonasi Mbak tidak kurang terlalu berkenan ya. Yang penting ada stakeholder atau belum pemerataan sistem baik itu pengajar di iya, tapi sekolah itu jumlahnya Mas, jumlahnya sekolah. Jadi misalnya ya di beberapa daerah tidak kan, sama paham. Semua ngumpul di kota. Jadi zona ke rumah sini kan nggak dapet apa-apa. Iya. Gitu loh. Ya memang belum siap intinya ya dengan niatnya betul tapi belum siap memang. Tapi kalau misalnya di contoh Sawah Jajar aja. Penduduknya padat. Iya, SD-nya kurang. Kalau SD banyak ya. Oh ya, sorry, SMP SMA. Kurang. Iya. Apalagi SMA, kurang di daerah Sawah Jajar. Iya. Bingung. Benar. 3 aja ngumpul di Tugu. Iya kan? Kayak aku mau masuk Tugu bingung kan? Iya, benar. Zona aku nggak dapet. Kalau nggak anakku pinter sekali. Gitu kan? Betul. Iya. Ayo coba dirimu berpikir. Akhirnya ke swasta. Akhirnya hari ke swasta. Ke swasta kan? Iya. Nah, keadilan itu loh yang harusnya masih isu khusus kita bahas masih di komite. Isu yang sekarang terbaru untuk komite apa sekarang? Anak ibu belum bayar LKS, anaknya nggak berani masuk sekolah loh. Tapi kalau di kota ibunya protes loh ke dinas, katanya gratis, ya kan? Iya betul. Jadi akhirnya kemarin anaknya nggak sekolah, terus tak tanya, apa nggak sekolah? Mbak belum bayar. Belum LKS. Bayar ya Allah. Cuman 128.000. Mungkin bagi kita 128.000 sekali kita makan tadi, ya kan? Betul. Tapi bagi mereka 20.000 itu berat loh. Gitu. Makanya ngomong ya basicnya itu, aku kan ngomong kalau tadi Imam pengen ngomong Gen Z, sudahlah mereka sudah pinter. Orang anak sekarang SMA nyari duit sendiri dengan mereka segala macam lebih canggih dari kita. Walaupun itu katanya generasi stroberi, manis di luar gembuk di dalam gitu. Tapi dasarnya yang mendidik anak-anak basicnya itu loh. Satu, nggak ngerti, aku belum nemu formula. Mungkin nanti besok kalau kita di acara itu kan banyak tokoh pendidikan dari seluruh Indonesia datang kan bisa dijadikan rumusan atau gimana. Jadi pembahasan bersama. Gitu. Karena kalau dibilang Malang itu pilot projectnya pendidikan, karena dulu Pak Muhadjir dari sini, saya bersyukur sekali. Beliau sebenarnya pengen, ayo sama lah, nggak ada favorit, nggak ada apa, pengennya itu. Kalau itu benar-benar, ya nggak apa-apa. Kalau saya ditanya zonasi setuju atau enggak juga ya, kan ada yang sekolahnya di sana tetap sekolah di kota gitu. Iya kan? Kok bisa? Iya gitu loh. Jadi kan ya sudahlah gitu loh. Mungkin pertama prestasi, boleh lah kasih kesempatan anak-anak yang berprestasi untuk tetap sekolah. Tapi sekarang komposisinya kayaknya sudah ada sih. Nanti saya Tapi paling tidak saat ini dari sejak Mas Menteri ini lumayan ya ada perbaikan. Iya, iyalah untuk zonasinya sudah ditotal. Cuman Mas Menteri Pendidikan tuh kuliah ya. Kalau yang SD SMP masih masuk Mas Menteri lah. Mas Menteri ya. Mas Menteri. Oke. Loh, yang kuliah bukan Mas Menteri. Yang kuliah bukan Mas Menteri. Mas Menteri SD SMP SMA. Kalau yang kuliah urusannya Dikti ya, bukan Mas Menteri ya. Iya. Tapi Kampus Merdeka masuk Mas Menteri loh. Nah itu makanya Mas Menteri punya ide Kampus Merdeka itu kan. Jadi kayak anak saya ini nggak perlu skripsi. Iya. Dia Saya tugas sudah tahu akhir itu. boleh. Gitu. Perusahaan-perusahaan kita juga MOU kalau kerjasama sekarang sudah kerjasama dengan kampus ya karena sudah ada kampus mereka, artinya ekonomi bisa belajar atau yang fakultas lain bisa belajar ekonomi. Gitu. Kita ngomongnya random banget ya. Random ya nggak apa-apa Mbak, yang penting isi Mbak. Cuman saya tertarik kembali ke SD tadi Mbak. Intinya zonasi Mbak tidak kurang terlalu berkenan ya. Yang penting ada stakeholder atau belum pemerataan sistem baik itu pengajar di tapi sekolah itu jumlahnya Mas, jumlahnya sekolah.
Jadi misalnya ya di beberapa daerah tidak kan, sama. Paham. Semua ngumpul di kota. Jadi zona ke rumah sini kan nggak dapet apa-apa. Iya. Gitu loh. Ya memang belum siap intinya ya, dengan niatnya betul tapi belum siap memang. Tapi kalau misalnya di contoh Sawah Jajar aja, penduduknya padat. Iya, SD-nya kurang. Kalau SD banyak ya. Lah. Oh iya, sorry, SMP dan SMA. Kurang. Apalagi SMA, kurang di daerah Sawah Jajar. Iya. Bingung. Benar. 3 aja ngumpul di Tugu. Iya kan? Kayak aku mau masuk Tugu bingung kan? Iya, benar. Zona aku nggak dapet. Kalau nggak anakku pinter sekali. Gitu kan? Betul. Iya. Ayo coba dirimu berpikir. Akhirnya ke swasta. Akhirnya hari ke swasta. Ke swasta kan? Iya. Nah, keadilan itu loh yang harusnya masih isu ya, khusus kita bahas masih di komite. Isu yang sekarang terbaru untuk komite apa sekarang?